Di video ini kita mau bahas tentang seorang anak petani yang kemudian sukses jadi pemimpin sebuah negara besar. Di negara asalnya, si anak petani ini dianggap sebagai sosok pahlawan yang mampu menyatukan dan membuat negaranya jadi negara yang kuat dalam bidang militer dan industri. Tapi di sisi lain, si anak petani ini juga dianggap sebagai sosok diktator kejam yang gak segan menghabisi lawan politiknya dan mengakibatkan jutaan warganya meninggal. Anak petani yang dimaksud tentu aja sesuai dengan judul video hari ini, Mao Zedong. Mao Zedong ini adalah orang yang sangat-sangat berjasa bagi Tiongkok. Ibaratnya kalau nggak ada orang ini, maka Republik Rakyat Tiongkok itu tidak akan pernah ada dan komunis tidak akan berkembang di negara itu. Nah, kali ini kita bakalan bahas kisah hidup Mao Zedong, seorang pemimpin revolusi dari negara Tiongkok. Masa kecil Mao Zedong. Di tahun 1800-an sampai tahun 1900, Tiongkok yang waktu itu di bawah kekuasaan dinasti Qing lagi ngalamin masa-masa yang cukup berat dan banyak masalah. Di masa itu Tiongkok kalah dalam perang opium melawan bangsa barat dan juga kalah telak dalam perang melawan Jepang di Korea. Gara-gara hal itu sebagian wilayah kekuasaan Tiongkok diambil alih sama Jepang dan juga Inggris. Selain perang sama orang luar, Tiongkok juga ngalamin masalah ekonomi yang gak stabil gara-gara perang. Pemberontakan juga terjadi di mana-mana, masyarakatnya ngalamin kelaparan, dan masih banyak lagi. Nah, di masa-masa penuh kekacauan inilah Mao Zedong lahir. Dia lahir pada tanggal 26 Desember tahun 1893 di desa Shaoshan, Provinsi Hunan, Tiongkok. Mao Zedong nih anak dari pasangan Mao Yichang dan Wen Shuqin atau Wen Qimei. Ayahnya Mao Yichang adalah seorang petani miskin di Shaoshan, yang kemudian sukses dan jadi salah satu petani terkaya di desanya. Sedangkan ibunya, Wen Shuqin, awalnya berasal dari kalangan keluarga kurang mampu di wilayah Shaanxiang, Provinsi Hunan, Tiongkok. Sejak kecil, Mao Zedong udah dididik sangat keras sama ayahnya. Dia diajarin disiplin dan kerja keras di ladang. Kalau Mao Zedong berbuat salah, ayahnya nggak segan-segan mukul dia dan juga saudaranya, tipikal orang tua Asia pada umumnya. Nah, waktu Mao Zedong berumur 8 tahun, dia dikirim masuk ke sekolah dasar Shaoshan. Di sekolah dasar itu, dia diajarin berbagai hal. Salah satunya adalah tentang dasar-dasar Wuqing atau kitab klasik Konfusianisme. Tapi konon Mao Zedong gak tertarik nih sama hal-hal kayak gitu. Dia lebih milih buat baca novel-novel tema pahlawan kayak Romance of the Three Kingdoms atau Samguk. Sejak Mao Zedong kecil, dia tuh udah sangat tertarik sama kisah-kisah pahlawan militer dan kaisar-kaisar di masa Tiongkok kuno. Dan ini kemudian berlanjut sampai dia dewasa. Nah, waktu Mao Zedong berumur 13 tahun, dia dipaksa sama ayahnya buat berhenti sekolah dan disuruh buat membantu keluarganya di pertanian. Waktu itu ayahnya mungkin berpikir kalau sekolah itu tuh gak terlalu berguna buat masa depan. Yang penting Mao Zedong udah bisa baca dan ngitung itu tuh udah cukup. Mending Mao Zedong bantuin ayahnya buat nyari uang di lahan pertanian miliknya. Gitu pikirnya. Selain disuruh buat berhenti sekolah, ayahnya Mao Zedong juga berencana nikahin Mao Zedong dengan perempuan pilihan ayahnya waktu itu. Nah, Mao Zedong akhirnya nggak punya pilihan dan harus nurutin keinginan sang bapak. Soalnya, seperti yang dijelasin tadi, ayahnya Mao Zedong ini dikenal sangat-sangat keras dan kasar. Dan apapun perintahnya itu harus diturutin sama anak-anaknya. Akhirnya saat umurnya 14 tahun, Mao Zedong nikah sama seorang gadis pilihan ayahnya yang bernama Luo Yishu. Tapi pernikahan ini adalah pernikahan yang dipaksakan dan Mao Zedong sendiri itu nggak mau ngakuin pernikahan ini. Meskipun waktu itu Mao Zedong udah terjamin masa depannya, udah punya istri, tapi dia masih ngerasa nggak puas. Menjadi seorang petani dan hidup di desa itu bukanlah jalan hidup yang dia pengen jalanin. Waktu itu dia lebih suka baca buku daripada harus kerja di ladang. Dia lebih suka baca kisah-kisah pemimpin besar daripada baca daftar harga sayuran. Dan dia lebih suka bergaul sama kaum buruh dan intelektual daripada kaum petani. Intinya Mao Zedong nganggep kalau para petani adalah kaum kelas bawah dan kurang pintar dalam struktur sosial masyarakat Tiongkok pada waktu itu. Tentu aja anggapan ini kemudian terbukti salah ya di masa depan, karena revolusi Tiongkok di masa depan itu sangat-sangat bergantung sama kaum petani.
Nah, karena Mao Zedong pengen lanjutin sekolah dan dia nggak mau jadi petani, dia mutusin buat nekat pergi dari rumah pas berumur 18 tahun. Setelah itu Mao Zedong melanjutin pendidikan sekolah dasarnya di Dongshan, terus pindah ke Changsha, ibu kota provinsi Hunan, buat lanjutin sekolah menengahnya. Gabung dengan Partai Komunis. Di tahun 1911, Mao Zedong kabur dari rumahnya yang ada di desa dan milih melanjutin sekolahnya di Changsha, ibu kota provinsi Hunan. Di kota inilah Mao Zedong mulai kenal sama hal-hal yang berbau politik, revolusi, dan sebagainya. Waktu itu gerakan-gerakan politik yang memberontak terhadap pemerintahan dinasti Qing itu sangat banyak tersebar di kota-kota Tiongkok. Dan ini kemudian bikin Mao Zedong tertarik dan ikut ambil bagian dalam gerakan itu. Di awal tadi kan udah jelasin ya kalau Mao Zedong lahir ketika Tiongkok di bawah pemerintahan dinasti Qing, lagi berada di masa-masa sulit. Banyak warga Tiongkok yang menuntut supaya pemerintahan dinasti Qing itu dibubarin dan Tiongkok diubah menjadi negara republik. Puncaknya itu kemudian terjadi dalam peristiwa Revolusi Xinhai tahun 1911. Revolusi Xinhai ini adalah sebuah peristiwa di mana rakyat Tiongkok atau pasukan revolusi memberontak dan turun ke jalan buat menguasai kota-kota. Terus mereka menyatakan diri merdeka dari pemerintahan dinasti Qing. Mereka nggak lagi mengakui dinasti Qing sebagai pemerintah yang berkuasa dan pengen membentuk sistem pemerintahan yang baru, yaitu Republik Tiongkok. Nah, Mao Zedong tertarik nih sama ide ini dan kemudian mutusin buat gabung jadi tentara dalam pasukan revolusi. Waktu itu Mao Zedong jadi tentara tuh cuma sekitar 6 bulan aja dan selesai ketika Revolusi Xinhai berakhir tahun 1912. Setelah dinasti Qing gak lagi berkuasa dan berubah jadi Republik Tiongkok, Mao Zedong keluar dari tentara dan melanjutin sekolahnya. Saat itu Mao Zedong sempat daftar di beberapa sekolah, kayak sekolah hukum, sekolah ekonomi, akademi polisi, bahkan sekolah buat bikin sabun. Tapi pada akhirnya dia nggak betah dan milih buat belajar sendiri di perpustakaan umum kota Changsha. Selama berada di perpustakaan itu, Mao Zedong lebih tertarik baca buku-buku karya ilmuwan dan penulis dari barat yang bahas tentang ekonomi, ideologi negara, politik, dan juga filsafat. Mungkin dari sinilah Mao Zedong tertarik buat jadi seorang pengajar atau seorang guru. Setelah beberapa bulan ngabisin waktu belajar secara mandiri, Mao Zedong mutusin buat mendaftar di sekolah keguruan pertama Hunan dan lulus tahun 1918. Setelah lulus dari sekolah itu, dia pindah ke Beijing dan kerja sebagai asisten pustakawan di Universitas Peking. Waktu dia kerja di situ, dia tertarik sama hal-hal komunis dari Marxisme. Selain itu, di Universitas Peking inilah Mao Zedong berkenalan sama Li Dazhao dan juga Chen Duxiu, tokoh utama pendiri Partai Komunis Tiongkok. By the way, meskipun Tiongkok waktu itu udah berubah jadi republik, tapi pemerintahannya ini sangat-sangat kacau dan gak terpusat. Yuan Shikai yang waktu itu jadi presiden Republik Tiongkok bukannya memperbaiki negara, malah sibuk cari cara buat berkuasa dan pengen balikin Tiongkok ke dalam sistem kekaisaran. Tentu aja ini kemudian bikin warga Tiongkok marah dan bikin situasi negara jadi gak stabil. Setelah Yuan Shikai meninggal tahun 1916, kondisi Tiongkok malah makin kacau. Panglima-panglima perang yang ada di daerah saling adu kekuatan dan saling perang. Gara-gara ini rakyat Tiongkok makin menderita. Di tengah kekacauan ini, muncullah gerakan-gerakan baru yang pengen nyatuin kembali Tiongkok di bawah satu sistem pemerintahan. Waktu itu ada dua kelompok partai yang saling bersaing, yaitu Kuomintang atau Partai Nasionalis Tiongkok dan Partai Komunis Tiongkok. Kalau Kuomintang, mereka tuh pengen jadiin Tiongkok sebagai negara republik yang demokratis. Sedangkan Partai Komunis Tiongkok pengen jadiin Tiongkok sebagai negara yang berlandaskan sistem komunisme. Nah, Mao Zedong lebih tertarik sama nilai-nilai komunisme. Dan menurut dia, sistem komunisme itu bisa jadi jawaban atas permasalahan yang dialami Tiongkok waktu itu. Makanya, dia kemudian jadi salah satu anggota yang ikut dalam pembentukan Partai Komunis Tiongkok tahun 1921. Peristiwa Long March. Kehidupan Mao Zedong bisa dibilang benar-benar berubah setelah dia bekerja di Universitas Peking. Di sana dia ketemu sama tokoh-tokoh penting komunis Tiongkok. Dan Mao Zedong mutusin buat ikut ambil bagian dalam gerakan revolusi mahasiswa di kota-kota Tiongkok. Meskipun waktu kerja di sana Mao Zedong nih sempet dianggap remeh, kampungan karena latar belakangnya dari keluarga petani di pedesaan, tapi hal ini nggak bikin dia patah semangat buat belajar dan tetap ikut dalam kegiatan politik mahasiswa. Di tempat itu juga Mao Zedong sering ketemu sama seorang wanita bernama Yang Kaihui yang akhirnya dia nikahin tahun 1920.
Setelah Partai Komunis Tiongkok resmi berdiri tahun 1921, dia balik lagi nih ke kampung halamannya di Changsha, Hunan, buat mengorganisir dan nyebarin ideologi Partai Komunis di kalangan petani dan buruh di sana. Ini tuh salah satu strategi Partai Komunis Tiongkok buat nyari suara dan dukungan dari orang-orang di pedesaan. Tapi meskipun Partai Komunis Tiongkok udah nyebar di pedesaan, kekuatan partai ini tuh masih belum cukup buat punya pengaruh di Tiongkok. Akhirnya tahun 1924, Partai Komunis Tiongkok dengan bantuan Uni Soviet resmi kerjasama dengan Partai Nasionalis, Kuomintang tadi, buat bersatu melawan para panglima perang yang menguasai wilayah-wilayah Tiongkok pada waktu itu. Dengan kerjasama ini, anggota Partai Komunis Tiongkok bisa menduduki jabatan-jabatan penting di Partai Nasionalis. Waktu itu Mao Zedong sempat menduduki jabatan Direktur Departemen Propaganda dan anggota Komite Sentral di Partai Nasionalis. Dari sini, Mao Zedong punya pengalaman tentang gimana sebuah partai bekerja dan sekaligus punya koneksi ke orang-orang penting di Partai Nasionalis. Sayangnya, kerjasama antara Partai Komunis Tiongkok dan Partai Nasionalis itu nggak berjalan lama. Kerjasama ini bubar setelah Sun Yat-sen, pemimpin Kuomintang, meninggal tahun 1925. Gara-gara itu, posisi kepemimpinan di Kuomintang diambil alih sama Chiang Kai-shek. Nah, Chiang Kai-shek ini sebenarnya tuh sangat anti sama yang namanya komunis. Setelah dia mengambil alih Partai Nasionalis, dia nyingkirin orang-orang dari Partai Komunis Tiongkok yang menjabat posisi penting di Partai Nasionalis, termasuk Mao Zedong. Puncaknya itu kemudian terjadi tahun 1927 saat Chiang Kai-shek menghabisi dan mengeksekusi ribuan anggota Partai Komunis Tiongkok dan simpatisan komunis yang ada di Shanghai. Gerakan ini nyebar di kota-kota lain dan maksa anggota Partai Komunis Tiongkok buat kabur ke desa-desa. Saat peristiwa pembantaian komunis ini terjadi, Mao Zedong kebetulan pada waktu itu lagi ada di kampungnya, di Hunan, buat menggalang dukungan dari kalangan petani. Soalnya Mao Zedong percaya kalau para petani di pedesaan itu punya kekuatan besar yang bisa sangat berguna bagi Partai Komunis Tiongkok. Dan melalui kaum petani inilah Partai Komunis Tiongkok bisa bangkit lagi. Setelah peristiwa pembersihan Shanghai tahun 1927 itu, hubungan Partai Nasionalis dan Partai Komunis Tiongkok memburuk dan memicu perang saudara di Tiongkok. Mao Zedong yang selamat dari peristiwa pembantaian itu ngumpulin tokoh-tokoh Partai Komunis dan pasukan yang tersisa, terus mengasingkan diri di wilayah pegunungan perbatasan Provinsi Hunan dan Jiangxi. Tapi sayangnya, istri Mao Zedong yaitu Yang Kai-hui berhasil ditangkap sama pasukan Kuomintang dan dieksekusi tahun 1930. Sebelum istrinya dieksekusi, Mao Zedong sebenarnya udah lebih dulu menjalin hubungan dengan wanita lain yang bernama He Zhichen. Mao Zedong dan He Zhichen ketemu pas mereka lagi kabur dari kejaran pasukan Kuomintang. Di tengah-tengah persembunyian itu, mereka menikah secara sederhana tahun 1928. Oke, balik lagi. Jadi, sisa-sisa pejuang komunis tadi mengasingkan diri di wilayah Jiangxi. Dan di sana mereka membangun pemerintahan sendiri yang dikenal sebagai Republik Soviet Tiongkok. Republik Soviet Tiongkok ini didirikan tahun 1931 dan dipimpin sama Mao Zedong yang juga menjabat sebagai Ketua Komite Eksekutif Pusat. Pendirian Republik Soviet Tiongkok ini tentu aja bikin Chiang Kai-shek marah. Akibatnya Chiang Kai-shek meluncurin kampanye militer besar-besaran ke Jiangxi dengan tujuan menghabisi seluruh anggota dan basis komunis di daerah itu tanpa tersisa. Kampanye militer ini dilakuin selama bertahun-tahun yang pada akhirnya bikin basis komunis di Jiangxi kewalahan juga. Di tahun 1934, basis wilayah Partai Komunis Tiongkok akhirnya berhasil dikepung dan mereka nggak punya harapan lagi. Di saat-saat putus asa inilah para pemimpin Partai Komunis Tiongkok akhirnya mutusin buat melarikan diri dari pengepungan itu secara massal yang kemudian dikenal dengan peristiwa Long March atau Pawai Panjang. Chapter 4. Pahlawan Partai Komunis Tiongkok. Tahun 1934 sampai tahun 1935 ini adalah tahun-tahun terberat dalam hidup Mao Zedong. Soalnya di tahun itu, Mao Zedong dan seluruh anggota Partai Komunis Tiongkok yang tersisa di Jiangxi mulai terdesak sama kekuatan militer Kuomintang yang berkuasa di Tiongkok. Saat itu, basis komunis mereka yang ada di Jiangxi mulai dikepung dan kekalahan udah ada di depan mata. Pasukan komunis waktu itu udah nggak bisa lagi ngelawan pasukan Kuomintang. Secara hitung-hitungan di atas kertas pun nunjukin kalau pasukan komunis bakalan kalah. Buat mengatasi hal ini, pimpinan Partai Komunis Tiongkok waktu itu merintahin kepada seluruh basis komunis yang masih ada di beberapa daerah buat ngelakuin pelarian diri massal yang dikenal dengan peristiwa Pawai Panjang atau Long March.
Jadi basis komunis yang ada di Jiangxi, di Hunan, di Sichuan diperintahin buat ngelakuin pawai panjang ke wilayah barat demi menghindari kepungan pasukan militer Kuomintang. Di tahun 1934, Mao Zedong, istrinya, tentara merah dan simpatisan komunis yang totalnya sekitar 86.000 orang akhirnya memulai pawai panjang mereka dari wilayah Jiangxi menuju ke arah barat. Gak ada tujuan yang pasti kemana mereka bakalan pergi. Yang penting pada waktu itu mereka bisa selamat dari serangan pasukan Kuomintang. Nah, perjalanan pawai panjang ini bisa dibilang tuh sangat melelahkan. Mereka harus melintasi wilayah gunung dan sungai dengan jalan kaki sejauh ratusan kilometer. Belum lagi di tengah-tengah perjalanan mereka harus bertarung melawan beberapa pasukan Kuomintang. Setelah beberapa bulan di perjalanan, Mao Zedong dan seluruh anggota yang ikut dalam pawai panjang ini sampai juga di Sunyi, Provinsi Guizhou. By the way, jarak dari Jiangxi ke Sunyi itu kira-kira sekitar 1.200 km ya. Ini jaraknya tuh hampir sama kalau kalian jalan kaki dari Jakarta sampai ke Pantai Kuta di Bali. Jadi kalian mungkin bisa bayangin seberapa jauh mereka jalan kaki. Belum lagi mereka harus ngelintasin pegunungan dan sungai-sungai. Nah, perjalanan mereka dari Jiangxi ke Sunyi itu benar-benar sangat mematikan. Di awal jumlah mereka tuh ada sekitar 86.000 orang. Tapi ketika mereka sampai di Sunyi, jumlahnya itu cuma sekitar 30.000 orang aja. Sebagian besar sisanya ada yang meninggal, ada yang ketangkap musuh, sebagian kecil rombongan milih buat nyerah dan gak ngelanjutin pawai panjang itu. Mao Zedong dan rombongan pawai panjang tiba di Sunyi pada Januari 1935. Setelah mereka ngerasa aman dari kejaran pasukan Kuomintang, para pemimpin partai komunis waktu itu ngelakuin pertemuan atau konferensi yang kemudian dikenal sebagai Konferensi Sunyi. Di konferensi itu, Mao Zedong mengkritik strategi militer yang dijalanin selama pawai panjang dari Jiangxi. Gara-gara strategi ini, banyak anggota dan simpatisan komunis yang akhirnya meninggal secara sia-sia. Nah, Mao Zedong kemudian ngusulin sebuah strategi baru. Alih-alih menghadapi pasukan Kuomintang secara langsung dan terbuka, Mao Zedong ngusulin supaya pasukan komunis atau tentara merah dibagi jadi beberapa kelompok. Kelompok-kelompok ini berpencar dan ngelakuin serangan kepada musuh secara tiba-tiba dan tersembunyi. Kalau dalam militer, mungkin ini disebut sebagai taktik gerilya. Model serangan ini tuh sering dipakai para pejuang kita di masa penjajahan buat ngelawan tentara Eropa yang kekuatannya lebih besar. Nah, ide Mao Zedong ini disambut baik sama pemimpin Partai Komunis Tiongkok waktu itu. Dari situ Mao Zedong diangkat jadi Komite Militer Revolusioner Pusat, yang artinya Mao Zedong sekarang jadi pemimpin militer utama di Partai Komunis Tiongkok. Setelah jadi pemimpin militer, dia nyuruh seluruh pasukan tentara merah buat nerapin strategi perang gerilya. Strategi ini bisa dibilang sangat efektif dan mampu membuat pasukan komunis terus bertahan selama peristiwa pawai panjang selanjutnya. Setelah konferensi di kota Sunyi, sisa anggota dan pasukan komunis yang dipimpin Mao Zedong melanjutin perjalanan mereka ke Yan'an yang ada di provinsi Shanxi. Yan'an sendiri nih sebuah wilayah terpencil yang udah ada basis komunisnya. Wilayah Yan'an itu sangat jauh dari jangkauan pasukan Kuomintang. Jadi, Mao Zedong memilih wilayah itu sebagai tujuan akhirnya. Nah, perjalanan dari Sunyi ke Yan'an itu tentu aja nggak mudah. Jarak yang ditempuh rombongan ini buat sampai ke Yan'an itu sekitar 4.000 sampai 5.000 km. Ini sama aja kayak kalian lagi jalan kaki dari Aceh ke Bali, bayangin. Perjalanan dari Sunyi ke Yan'an makan waktu kurang lebih 9 bulan dan jumlah peserta pawai panjang yang berhasil sampai ke Yan'an cuma tersisa kurang lebih 7.000 orang. Jadi dari yang awalnya 86.000 orang berkurang jadi 30.000 orang dan akhirnya cuma tersisa 7.000-an orang yang salah satunya adalah Mao Zedong, pemimpin Republik Rakyat Tiongkok. Setelah berbulan-bulan di perjalanan, akhirnya di bulan Oktober tahun 1935, rombongan pawai panjang yang dipimpin sama Mao Zedong tiba di Yan'an, Provinsi Shanxi. Sisa pejuang pawai panjang disambut sama saudara komunis mereka yang udah lebih dulu membangun basis di sana. Saat itu Mao Zedong dan sisa pejuang Long March disambut sama pimpinan lokal komunis di daerah Yan'an. Salah satu pemimpin lokal itu adalah Xi Songchun, ayah dari Xi Jinping, presiden Tiongkok sekarang. Mao Zedong, istrinya, dan sisa rombongan kemudian dikasihin tempat tinggal, pasokan makanan, dan bantuan lainnya. Nah, setelah peristiwa pawai panjang ini, kepopuleran Mao Zedong di kalangan Partai Komunis Tiongkok tuh mulai naik. Dia dianggap sangat berjasa atas perannya sebagai pemimpin militer di pawai panjang itu. Sebelum peristiwa Long March itu, posisi Mao Zedong dalam Partai Komunis tuh cuma sekedar anggota biasa.
Tapi setelah konferensi Sunyi, Mao Zedong jadi pemimpin tertinggi militer Partai Komunis dan dia berhasil memanfaatkan posisinya itu buat membawa sisa pejuang pawai panjang ke wilayah Yan'an. Gara-gara kesuksesannya ini, banyak anggota dan simpatisan Partai Komunis yang istilahnya jatuh hati dan dukung dia. Setelah sampai di Yan'an, Mao Zedong mulai rencananya buat bangun basis komunis yang lebih gede, mendirikan sekolah buat pelatihan, mempersiapkan pasukan tentara merah buat perang di masa depan. 2 tahun kemudian, tepatnya tahun 1937, Jepang ngelakuin invasi besar-besaran untuk kedua kalinya ke Tiongkok. Jepang waktu itu udah menguasai sebagian kecil wilayah Tiongkok, pengen memperluas lagi wilayah kekuasaan mereka. Gara-gara serangan Jepang ini, mau nggak mau Partai Komunis Tiongkok yang dipimpin sama Mao Zedong dan Kuomintang yang dipimpin Chiang Kai-shek harus menunda dulu permusuhan di antara mereka dan mereka bersatu melawan Jepang. Partai Komunis Tiongkok yang dulunya jadi musuh bebuyutan Kuomintang kerjasama. Berlangsung dari tahun 1937 sampai kekalahan Jepang di Perang Dunia II tahun 1945. Dan setelah Jepang kalah, Partai Komunis Tiongkok balik lagi lanjutin perang saudara melawan pasukan Kuomintang. Jadi hubungan mereka nih kayak sering putus nyambung gitu. Nah, di masa-masa Partai Komunis Tiongkok dan Kuomintang kerjasama buat ngelawan Jepang, posisi Mao Zedong itu dalam internal Partai Komunis makin naik dan berkuasa. Di tahun 1943, Mao Zedong menjabat sebagai Ketua Komite Sentral Partai Komunis Tiongkok, yang artinya dia adalah orang yang paling tinggi kedudukannya dan paling berkuasa di Partai Komunis Tiongkok. Dan sejak saat itu, Mao Zedong mulai aktif ngelakuin kampanye-kampanye politik yang ibaratnya jadiin dia sebagai sosok paling penting di dalam partai. Waktu itu semua anggota partai harus sepemikiran sama dia dan harus patuh sama dia. Yang nggak setia, nggak sepemikiran bakalan dikeluarin dari partai atau diturunin dari jabatannya. Tujuan Mao Zedong ngelakuin hal itu supaya semua anggota Partai Komunis Tiongkok tuh punya pemikiran yang sama, yang satu. Tapi di sisi lain orang-orang anggap kalau itu adalah awal dari sifat diktator dia. Nah, setelah perang melawan Jepang berakhir, perang saudara antara Partai Komunis Tiongkok melawan Kuomintang kan dimulai lagi ya. Meskipun secara hitung-hitungan di atas kertas Kuomintang itu lebih unggul, tapi semenjak perang melawan Jepang itu banyak orang-orang yang lebih tertarik buat gabung sama Partai Komunis Tiongkok. Waktu itu masyarakat Tiongkok, khususnya para petani di desa-desa itu lebih mendukung Partai Komunis Tiongkok daripada Kuomintang yang dianggap sangat korup dan cuma mihak ke orang-orang kaya. Akhirnya perlahan tapi pasti pasukan tentara Partai Komunis makin besar dan mulai mengimbangi kekuatan pasukan Kuomintang. Dari sini, tentara pembebasan rakyat mulai berhasil menyerang dan merebut kota-kota besar yang dulunya jadi pusat kekuatan Kuomintang. Puncaknya terjadi tahun 1949. Waktu itu pasukan komunis di bawah pimpinan Mao Zedong udah berhasil menguasain kota-kota besar dan berhasil menang dalam pertempuran besar melawan pasukan Kuomintang. Dan karena kekalahan udah ada di depan mata, akhirnya Chiang Kai-shek memutuskan buat kabur ke Taiwan di akhir tahun 1949. Chiang Kai-shek kabur sama pejabat dan sisa pasukannya. Di Taiwan, dia mendirikan pemerintahan sementara Republik Tiongkok dan menerapkan hukum darurat militer di sana. Chiang Kai-shek juga mindahin ibu kota Republik Tiongkok dari Nanjing yang saat itu udah dikuasai pasukan komunis ke Taipei di Taiwan. Inilah asal-usul negara Taiwan yang kita kenal sekarang. Dengan kaburnya Chiang Kai-shek, maka Partai Komunis Tiongkok secara resmi udah berhasil memenangkan perang saudara di daratan Tiongkok. Dan di tanggal 1 Oktober 1949, Mao Zedong naik ke panggung di lapangan Tiananmen, kota Beijing, dan memproklamasikan berdirinya Republik Rakyat Tiongkok. Si anak petani yang dulunya benci banget sama petani, sekarang berdiri sebagai orang nomor 1 di Tiongkok berkat bantuan para petani. Itulah kisah singkat Mao Zedong. Dan tentu aja ini bukan akhir dari kisah Mao Zedong. Setelah berdirinya Republik Rakyat Tiongkok, dia menghadapi banyak masalah. Mulai dari perang sama negara lain, bencana kelaparan gara-gara kebijakan politiknya yang salah, dan kekacauan politik di era revolusi kebudayaan. Tapi untuk video kali ini kita fokus dulu ke perjalanan Mao Zedong yang jadi pemimpin tertinggi Republik Rakyat Tiongkok ya. Mungkin kalau misalnya kalian mau aku lanjutin di part 2 kisah Mao Zedong sebagai pemimpin Tiongkok, boleh komen aja nanti siapa tahu aku bisa buatin part 2-nya.
Dan kalau misalnya ada mau di request, ada yang mau dikoreksi, ada yang mau ditambahin, ada yang mau didiskusin, komen aja di kolom komentar seperti biasa. And as always, thank you so much for watching. I hope you guys like it and I'll see you again on my next video. Bye! Ayahnya, Mao Yichang, ini adalah seorang Revolusi Xinhai ini adalah seorang tentara merah dan simpatisan komunis yang simpatisan komunis yang